Jadi Bapak dan Ibu nanti pada saat diskusi ini diskusinya terbuka ya. Jadi nanti mungkin dari Mas Asari itu memberikan sedikit gambaran tentang sinergitas security dan digitalisasi Jawa Timur, tetapi ini sangat terbuka untuk teman-teman yang kebetulan saat ini lagi ada di sini. Mari kita manfaatkan kesempatan berkumpulnya kita semua di sini untuk saling berdiskusi bagaimana DPD ke depan dan juga hubungan lintas sektoral dengan DPD-nya seperti apa. Nah ini. Ini Mas Ashari ini. Rencana EJOS 2022. Jadi karena ini waktu kita ini terbatas dan kita mundur, langsung kita diskusi panel. Mohon Mas Novi langsung menempati semua pembicara dan tentunya Bapak Ketua DPD juga. Moga silakan Mas Asari, Mas Novi juga Gus Yasin, moga langsung saja kita diskusi panel dari langsung saja Mas. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja kepada materi pertama yaitu diskusi tentang sinergitas DPD dan DPC PAI se-Jawa Timur yang akan dipandu oleh Gus Asari. Tetapi sebelum diskusi kita mulai ada permintaan dari manajemen AJDS bahwa kita di sini diwajibkan memakai masker. Jadi mohon dipakai maskernya. Karena ini tadi ada bisikan-bisikan goib, jadi harus dipakai maskernya ya. Ya, Mas Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama teman-teman penggiat anggrek di Jawa Timur, di mana sudah kumpul bersama kita DPC di Jawa Timur minus Lumajang ya, karena informasi terakhir Lumajang sudah masuk tol, mungkin sekitar 30 menit lagi sudah bisa bergabung bersama kita. Pada Pak Novianto selaku pengurus DPP PAI Pusat, Pak Yasin selaku Ketua DPD Jawa Timur, rekan-rekan DPC se-Jawa Timur, pada siang hari ini seperti yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana, sebelum acara pelantikan kita berdiskusi dulu tentang sinergitas antara DPC dan DPD. Alhamdulillah kemarin di Musda sudah kita sepakati bersama beberapa agenda dan juga rekomendasi, di mana agenda atau rekomendasi itu nanti akan bisa menjadi patokan organisasi untuk menjalankan kegiatannya selama satu periode ini. Di siang hari ini ada beberapa agenda besar sebenarnya. Maksud saya di depan mata kita sebenarnya ada beberapa agenda besar, di mana agenda ini sangat butuh rembuk bareng dari kita semua, sinergitas dari kita semua, agar beberapa agenda besar ini bisa terlaksana dengan baik. Agenda itu antara lain yang pertama EJOS. Jadi EJOS ini East Java Oxitsu dulu pernah dilaksanakan di Jawa Timur, dan ini nanti akan kita laksanakan. Semoga agenda ini bisa terlaksana pada bulan Oktober tahun 2022. Nanti tentang EJOS mungkin Pak Novi akan bisa memberikan
sela yang pandang dulu sebelum kita masuk ke diskusi. Yang kedua yaitu pelatihan juri. Pelatihan juri ini menjadi agenda utama juga di kepengurusan tahun ini. Dan yang ketiga ada beberapa program yang kami selaku DPD sudah merancang. Nanti insya Allah Gus Yasin bisa menjelaskan bahwa program itu nanti monggo dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Gus Yasin sama Pak Novi, kita bareng-bareng berdiskusi. Semoga pada siang hari ini bisa menghasilkan beberapa poin, di mana poin itu bisa menjadikan kita semua mempunyai peran yang sama. Jadi kita ini di Jawa Timur alhamdulillah seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum DPP Bu Rita, bahwa Jawa Timur ini menjadi barometer peranggaran di Indonesia, baik di sisi organisasinya, kemudian di sisi insan penganggarannya, maupun di sisi produktivitasnya. Jadi semoga apa yang disematkan oleh Ketua DPP Pusat terhadap kita, insan peranggaran di Jawa Timur ini, bisa kita jaga dengan baik dan juga bisa tetap kita kembangkan sehingga bisa terus berkembang organisasi ini. Terima kasih, itu saja prolog dari saya. Mungkin untuk selanjutnya langsung saya persilakan kepada Pak Yasin dulu untuk menyampaikan beberapa hal tentang program kerja DPD depan. Atau kami persilakan. Baik, sebagaimana jadwal yang kita susun bahwa saat ini kita diskusi panel aja. Jadi jadwal kedua adalah bagaimana tentang rencana EJOS kita di 2022. Dan tentunya ini kita membutuhkan pencerahan dari pakarnya, yaitu Mas Novi. Monggo Mas Novi, kita butuh pencerahan tentang EJOS 2002, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Jadi ini satu kesempatan yang meskipun dipersiapkan dalam waktu yang mepet, tapi alhamdulillah bisa berhasil mengumpulkan DPC PAI seluruh Jawa Timur. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu di pagi hingga siang hari ini. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Ana tentang EJOS. EJOS itu apa sih? Ya. Jadi begini, ini saya bicara sejarah. Sejarah itu adalah PAI yang ada di Jawa Timur itu dulu yang utama adalah PAI Surabaya dan PAI Malang. Itu memang sudah sejak lama ada, dan pada prakteknya sebenarnya anggota PAI Surabaya itu punya kebunnya di wilayah Malang. Jadi misalnya dulu Pak Handoyo Harjo misalnya, dulu rumahnya beliau ada di Surabaya tapi dia kebunnya di Lawang. Ada Pak Sutikno Royal Orchid, rumahnya di Rangkah Surabaya, kebunnya di Kabupaten Pasuruan. Pak Moling rumahnya di Ketintang Surabaya, kebunnya di Kabupaten Pasuruan, dan lain sebagainya. Sehingga ada semacam ikatan yang erat antara Malang dan Surabaya. Nah, pada satu titik tahun 2000 tepatnya, itu ada pembicaraan bagaimana PAI Surabaya dan PAI Malang berkolaborasi membuat satu event yang besar. Jadi waktu itu eventnya kecil-kecil. PAI Surabaya itu ada biasanya dulu di Balai Pemuda. Jadi saya masih tinggal di Surabaya, saya belum pindah di Batu itu.
Kalau setiap 1 tahun sekali PAI Surabaya itu mengadakan pameran di Balai Pemuda. Kalau di Malang itu biasanya kita dulu mengadakan di kolam renang Senaputra. Nah, Senaputra sama Kodam, terus di Plaza Dieng setahun sekali. Terus pernah juga di Sasana Krida, pernah juga di Taman Rekreasi Kota, ya Tarekot itu, museum, pindah-pindah itu. Jadi kayak pasar keliling. Sehingga ada satu kesepakatan 2 organisasi, PAI Malang dan PAI Surabaya, ayo bikin pameran yang besar sekalian, skalanya nasional, kalau perlu ngundang peserta dari luar negeri. Ya, kita adakan yang lokasinya di tengah-tengah, tidak di Surabaya, tidak di Malang. Akhirnya disepakati waktu itu dengan penuh kontroversi, itu disepakati pameran ini diadakan di Kebun Raya Purwodadi. Kebetulan tadi pagi saya browsing di YouTube itu ketemu ternyata Isjava Orchid Show 2001. Coba dicari ya, di searching di YouTube itu ternyata ada 30 menit hasil liputan dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pasuruan. Nah, itu kurang lebih pamerannya seperti itu. Nah, kenapa saya sebut kontroversi? Karena waktu itu orang mikir sopo yang masuk Kebun Raya Purwodadi wong pacaran tok gitu. Jadi tol belum selancar dulu. Jadi tol itu hanya selesai di Pandaan, ya kan? Dari Malang jauh, dari Surabaya jauh, siapa yang mau datang? Tetapi alhamdulillah waktu itu Kebun Raya Purwodadi itu sejak berdiri, penjualan tiket harian tertinggi itu justru pada saat pelaksanaan Isjava Orchid Show. Dan pelaksanaannya itu tanggal 26 sampai 31 Mei 2001. Waktu itu rencananya diresmikan oleh Megawati, tetapi last minute membatalkan dan diwakilkan ke Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak Haji Imam Utomo. Jadi yang peresmian resmi. Dan EJOS 2001 dihadiri oleh 36 DPC seluruh Indonesia dan 5 perwakilan negara, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, dan Jepang. Jadi ada 5 display dari perwakilan negara tersebut. Dan ini menjadikan EJOS sebagai pameran anggrek dengan partisipan luar negeri kedua di Indonesia. Karena yang pertama kita pernah mengadakan EPOK di Makassar itu tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Itu menghadirkan beberapa negara, dan yang kedua adalah EJOS tersebut. Nah, gaung EJOS ini menggelegar seluruh Asia Tenggara, bahwa Indonesia, Jawa Timur, akhirnya orang-orang negara tetangga itu tahu, oh ternyata sentra anggrek Indonesia itu ada di Jawa Timur. Gaungnya besar sekali. Akhirnya berawal dari sini, komunikasi kita, interaksi kita dengan dunia luar ini mulai terjalin. Ya, mulai terjalin, ada kita akhirnya kenal misalnya Taiwan International Orchid Show karena mereka promosi di acara EJOS. Kita kenal OSEA, Orchid Society of Southeast Asia, karena mereka memberikan presentasi tentang organisasinya pada saat EJOS dan sebagainya. Nah, saya sendiri pada waktu itu masih muda ya, meskipun sekarang belum tua, tapi waktu itu masih muda sekali. Ya, jadi berarti berapa? 20 tahun yang lalu saya diminta jadi sekretaris 1. Jadi sekretaris umumnya Pak Hadi Joyo Sugeng almarhum. Beliau dulu kepala bidang hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Tapi memang orang anggrek, jadi bukan hanya sekedar birokrat, tapi sehari-hari memang beliau hobiis anggrek, kolektor anggrek. Dan saya diminta di sekretaris 1. Itu ribetnya minta ampun ya. Artinya hal-hal terkait dengan administrasi surat menyurat itu memang sangat kompleks, mulai dari yang surat internal di DPC, ada surat menyurat dengan pemerintah daerah, ada surat menyurat dengan PAI cabang, dan juga peserta dari luar negeri. Nah, melihat dampak yang luar biasa dari pelaksanaan EJOS ini kita berpikir bahwa tiba saatnya
ketika kita sekarang sudah saling berkumpul di sini, kita mempunyai semangat yang sama untuk kita laksanakan lagi EJOS ini, insya Allah di tahun 2022 di bawah komando Gus Yassin selaku Ketua DPD. Karena judulnya ISDA Pak Gus, kalau judulnya Indonesia Orsijo itu DPP. Karena judulnya ISDA kan daerah provinsi kan. Nah itu kita ingin itu selenggarakan lagi insya Allah di tahun 2022, dan ini pekerjaan besar dan juga pekerjaan yang menuntut kita harus bekerja bersama-sama untuk berkolaborasi masing-masing DPC yang ada di Jawa Timur ini untuk mensukseskan kegiatan ini. Ya, ada satu hal yang dikenang oleh peserta anggrek luar negeri itu adalah mesti kapan nih ada EJOS lagi di Indonesia. Jadi saya kalau misalnya diundang juri ke luar negeri selalu ditanya, kamu itu selalu diundang datang ke Malaysia, ke Thailand, kemana-mana, tapi kita nggak pernah datang diundang ke Indonesia. Ya karena kita memang belum memiliki event semegah EJOS seperti yang kita laksanakan 2001. Nah akhirnya setelah 2001 ikutannya adalah Surabaya Orsijo. Ya Surabaya Orsijo itu mulai 2002-2003 bertempat di AJBS ini. Mungkin Mas Warter ingat ya, dulu kita biasa bantu di penjurian. Jadi sebenarnya AJBS ini history. Kita punya sejarah penganggerekan di Jawa Timur itu termasuk adalah di AJBS ini. Jadi kita berharap ketika dulu anggrek pernah jaya, artinya Jawa Timur pernah go internasional dengan kegiatannya, dengan namanya. Nah kita bagaimana ini bisa mewujudkan kembali mulai tahun 2022. Nah kebetulan saya di DPP PAI diberi tanggung jawab untuk memimpin di Departemen Pengembangan Agribisnis yang salah satu program kerjanya adalah ekspor anggrek. Dan akhirnya saya sampaikan ke Ibu Ketua DPP bahwa ekspor anggrek yang saya jadikan pilot project di program kerja DPP PAI adalah ekspor anggrek dari Jawa Timur, bukan dari DKI, bukan dari tempat yang mana, tetapi dari Jawa Timur. Karena kita melihat potensinya, kita melihat peluangnya, kita tahu pasarnya, kita tahu produknya, kita punya orangnya. Tinggal bagaimana itu semua terfasilitasi dengan baik supaya bisa melakukan itu, dan EJOS ini dijadikan sebagai momentum untuk promosi anggrek yang ada di Jawa Timur. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan Gus Yassin selaku pelaksananya EJOS yang bisa menjelaskan lebih detail. Terima kasih Mas Novi. Ini tadi ada penjelasan dari Mas Novi seperti itu. Kita langsung aja ke penjelasan selanjutnya, yaitu dari Ketua DPD, biar nanti nyambung. Jadi nanti tanya jawab kita jadi enak. Monggo Pak Ketua DPD dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Mas Novi, Mas Asari, Mbak Ana, Pak Ghazali, Mas Akin, Mas Samsul Pasuruan, Mas Titon Kediri, terus siapa ini? Pak Muji Jember yang rela cuti harusnya siang ini ngurusi tembakau, tapi tak bilang sudahlah, break siang ngurusi kesini nanti ngurusi lagi, insya Allah nutut gitu. Teman-teman semuanya, Pak Ghazali ini sudah jam 12, ini apa break? Langsung ya, nanti kalau sudah waktunya break itu botol dilempar aja ke sini, nggak apa-apa ya. Teman-teman semua, tentu berbahagia sekali, terima kasih sekali kepada Pak Ghazali, Mas Anto, Ko Unggul, Mas Dodi yang memfasilitasi kami. Jadi tentu kita ini Nedengers, acara ini acaranya Surabaya, acara selamatannya Surabaya. Terus kemudian diskusi sampai akhirnya kita bertemu seperti ini. Kita nanti ada prosesi pelantikan, jam 1 kita akan ada gladi bersih untuk finishing sebelum kita nanti pelantikan.
Teman-teman semua yang kami hormati, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Asari itu begini, kalau Ejos kayaknya itu bukan kelas saya, jadi memang saya sengaja tidak komentar. Jadi ceritanya begini dulu, ini biar lurus semuanya karena Mas Novi itu sering membelokkan sejarah. Jadi ceritanya begini, dulu waktu kita ke Jakarta sama Mas Asari ngobrol tentang ketidakadaan DPD, itu kita diminta untuk bikin DPD. Kita sudah deal di bawah tangan dan di atas tangan sebetulnya. Mas Novi ketuanya, terus saya sekretarisnya. Nanti kita mau bikin Ejos, clear kan? Clear. Terus Mas Asari roadshow ke beberapa daerah. Akhirnya terbentuklah Pasuruan, Surabaya, yang terakhir Tulungagung, Kediri. Ini semuanya akhirnya terbentuk, alhamdulillah. Kediri ada. Kediri ada. Oh gitu, Mas Asari waktu itu masih umroh, jadi ya mohon maaf gitu. Terus kemudian begitu kepengurusan sudah ada, terus Munas, Mas Novi lompat ke DPP, kan curang itu. Jadi repot dia itu. Dulu sebelum ada DPD bilang oke, kita urusi dulu DPD sama teman-teman. Mas Novi ketua, saya sekretaris, oke deal. Begitu DPD mau ada, dia yang lompat ke atas. Terus dia bilangnya, ini kan eventnya Jawa Timur, jadi nggak level saya ngurusi Jawa Timur kan. Luar biasa ini. Jadi terpaksa kita yang jadi korban ya kita ini sebetulnya. Jadi ya mau gimana lagi. Makanya saya minta teman-teman begini, fungsi DPD itu harus hadir dalam proses perorganisasian. Kalau proses bisnis itu tentu menjadi domain masing-masing, walaupun nanti kemudian ada upaya-upaya proaktif begitu dari DPD untuk mendorong bisnis Anda menjadi lebih baik. Maka isu ekspor nanti, isu ekspor itu bukan isu tapi serius. Harusnya Ibu Gubernur hadir, harusnya. Jadi hari ini beliaunya di Ambon. Kemarin teman-teman kami sudah ketemu sama Gubernur, sudah ada pembahasan bagus itu dengan Gubernur. Dia janji mau ketemu kita dalam waktu dekat. Artinya ketemu tapi kita yang datang, karena mintanya dia ketemu di lapangan. Lah kita belum siap, menunggu kebunnya Mas Asari yang 4 hektar itu selesai, tinggal finishing. Gitu ya, nanti adalah gitu. Saya sudah bilang mulai kemarin, merchandise-nya sing pantes rek, batik situ-situ 1 jutaan, sing diundang wong 50 lah, bener rek. Nah, semua setuju kan? Itu kesepakatan semuanya. Jadi orang oleh dibantah. Terus begini, salah satu yang nanti akan kita lakukan adalah teman-teman menghitung potensi. Malang itu anggotanya berapa sih? Petaninya berapa? Petani itu di-grading, petani punya lab, petani pemeliharaan atau reseller atau apalah pokoknya. Itu nanti ditulis semuanya. Semua Malang, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Surabaya, semuanya begitu. Nah, database ini nanti akan menjadi penentu kebijakan berikutnya. Jadi harus tahu kalau kita ngomong ke Gubernur, petani anggrek di Jawa Timur itu berapa? Harus real. Jumlah produknya berapa seedling, berapa juta seedling per bulan? Itu harus ada. Karena kita mau bicara ekspor. Kalau datanya Zakia tidak pegang itu kan kacau. Maka harus nanti ada itu. Ada kuesioner yang nanti akan dibagikan, nggak tahu sekarang, nggak tahu kapan. Masa saja harusnya sekarang. Lah itu nanti harus diisi. Plus begini, nanti akan ada guidance berikutnya tentang bikin video profil. Kalau kita yang syuting itu ke mana, ke Jember, ke Lumajang, tentu high cost, biayanya mahal. Nanti kita bikin spesifikasi saja. Tolong Mas syuting petani Anda dengan spesifikasi penggunaan kamera A, B, C segini-segini gitu. Nah, nanti dikumpulkan jadi satu di DPD dan akan dikerjakan menjadi video profilnya PAI Jawa Timur. Nanti baru kita bicara bisnis kepada pihak-pihak ketiga. Jadi kalau kita bilang kepada gubernur kita butuh kebun 1000 meter di mana? Tulungagung misalnya. Emang potensinya apa? Kita bisa cerita. Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi seperti itu. Terus berikutnya teman-teman, nanti
semua anggota PAI itu harus berbasis data yang jelas. Terus kemudian kita berencana bekerja sama dengan salah satu perbankan begitu untuk bikin kartu anggota. Yang kartu anggota itu ada manfaatnya. Kalau kamu anggota PAI, belanja anggrek di Pak Ashari diskon misalnya. Tapi kalau anggota, saya jamin dengan begini maka banyak orang yang akan menjadi anggota PAI karena memang ada manfaatnya. Jadi selama ini kan ya memang nggak masalah, yang sudah berjalan tentu sudah sangat bagus. Tetapi upaya-upaya begini dan masih banyak banyak agenda, banyak rencana yang sedang kami matangkan sebelum ketemu dengan gubernur. Nah teman-teman yang saya hormati, inilah bentuk sinergitas DPD dengan DPC, DPP, DPD, DPC. Harus begitu, harus ada manfaatnya. Belum nanti kita, kata tadi Pak Asa disebutkan, salah satu divisi khusus, bidang khusus yang ada di DPD adalah bidang penjurian. Insya Allah awal tahun depan kita mau launching sekolah juri anggrek milik DPD. Itu bayar tadi, orang gratis 10 juta misalnya, enggak berapa mas? Ya 7,5 juta lah. Karena katanya Mas Dede nggak tahu tahun berapa itu berapa? 6 juta ya mas? Sekolah juri berapa? 6 juta. Tapi jadinya Mas Dede itu kan lumayan. Nah, 6 juta bagi dia kan ya cuma beberapa pohon saja. Nah, artinya begini, mungkin bagi orang saya kan hanya begini, untuk apa jadi juri? Tetapi kalau Anda menyilangkan anggrek, sementara Anda tidak tahu kriteria tentang anggrek bagus, itu semerawut. Tapi kalau Anda juri, Anda tahu anggrek bagus itu begini, mulutnya, bibirnya begini, sepal-tepalnya begini, ini kan dia punya gambaran. Oh ini doer sama doer, jadinya double doer misalnya. Lah begini ini kan akan jadi tren kalau dikelola dengan baik. Nah, sekolah juri itu tentu nanti akan dikelola dengan baik. Kita punya juri internasional, ada Mas Novi, ada Mas Dedek, nanti tentu akan memberikan guidance itu. Lah, fungsi lain dari sekolah ini tentu nanti akan banyak. Kalau yang menyelenggarakan DPD tadi kemarin lah saya ke rumahnya Mas Ashari, terus saya ketemu Mas Novi tadi pagi, kita bilang tentang konsep besarnya EJOS. EJOS itu East Java Orchid School. East Java Orchid School. Jadi bukan East Java Orchid Show, itu kan domainnya beliaunya. Kalau saya tidak, jadi East Java Orchid School. Jadi sekolah peranggerekan milik Jawa Timur. Ada jurusan penjurian, ada jurusan pemulihan tanaman, bridasi, ada jurusan pemeliharaan. Jadi lembaga kursus itu holistik begitu. Siapa mentornya? Ya bisa dari Pasuruan, bisa jadi Malang, semua bisa jadi mentor. Kalau yang menyelenggarakan PAI Malang kan semua PAI Malang. Jadi misalnya suatu saat ada pelatihan anggrek di Surabaya misalnya, ya udah mentor Surabaya kita manfaatkan. Tapi kalau kelasnya kelas khusus, misalnya tata cara penyilangan, prasyarat indukan yang baik, ya tentu kita butuh expert untuk memberikan materi itu. Jadi teman-teman, manfaatkan saja DPD ini untuk apa? DPD ini dari panjenengan untuk panjenengan. Sudah mau bikin apa yang kita bisa fasilitasi? Tentu nanti ada program, ada agenda, ada macam-macam itu untuk dikoreksi dan dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi gitu teman-teman. Terserah nanti konsepnya itu akan dikelola, misalnya periodik suatu saat dari Tulungagung ya monggo. Jadi ada kelas anggrek yang diselenggarakan oleh DPD, bisa di Tulungagung, bisa di Lumajang, bisa di Jember, bisa di mana. Dan itu bisa diagendakan per tahun. Misalnya setiap tahun masing-masing ada program besar 3 kali misalnya. Itu boleh di Tulungagung mengajukan, Kediri mengajukan, atau siapa monggo. Dan nanti akan kita support dengan berbagai hal yang kita mampu, komunikasi yang kita mampu. Kira-kira begitu teman-teman, biar apa kemudian biar manfaat DPD ini ada untuk panjenengan, kita saling sinergitas satu dengan yang lain. Dan saya tentu mendukung sekali programnya DPP melalui Mas Novi untuk Jawa Timur ekspor anggrek ini, kalau bisa sih tahun depan.
karena Mas Novi jadi ketua bidang agribis di JBP kan tentu bukan jabatan yang main-main, jabatan yang sangat strategis, harus bisa mensupport ekspor anggrek ini. Jadi targetnya ya tahun depan itu sudah harus ekspor Mas, kalau enggak ya jangan jadi ketua umum. Mungkin karena kurang otoritas untuk menentukan. Jadi gitu ya teman-teman, terima kasih, monggo kita diskusi. Jangan nanti bisa usul apa saja, diskusi apa saja sambil menunggu jam ditentukan selamatannya di DPC Surabaya. Karena Pak Agus ini Kiai, jadi ada hitungannya jam berapa, menit berapa. Jadi sambil menunggu kita diskusi terus sampai nanti dihentikan. Kira-kira begitu Mbak. Terima kasih. Monggo saya kembalikan jenengan. Terima kasih Gus Yasin. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu para penggiat anggrek, tentunya mimpi dari DPD ini wajib kita wujudkan, karena mimpi ini mimpi baik untuk kita semua. Jadi seluruh DPC juga bukan seluruh ya, mimpi DPD adalah untuk semua DPC sejatim. Menyikapi hal yang sudah dijelaskan oleh Gus Yasin dan Mas Novi tadi, baik tentang sinergitas DPD dan DPC maupun tentang rencana EJUS 2022, monggo kami persilakan untuk saling berdiskusi. Mungkin saja ya ada pertanyaan misalkan untuk pelatihan juri atau sekolah juri, kan nggak semuanya mulai sudah paham tentang anggrek. Jadi bisa juga diusulkan bagaimana cara kita menjadi mentor untuk yang sifatnya di training yang basic ya. Jadi misalkan pengetahuan tentang anggrek-anggrek yang umum, ada mentornya secara khusus, nanti meningkat lagi ada mentornya secara khusus lagi dan lain sebagainya. Tetapi ini kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu para penggiat anggrek yang mau mendiskusikan dan bertanya lebih lanjut, dipersilahkan. Ada? Harus ada, dari 7 DPC ini pastinya harus ada, mempunyai barangkali mimpi-mimpi yang nantinya bisa kita realisasikan bersama. Monggo dari DPC Kediri Raya, mana Kediri Raya? Kediri Raya, ada yang nanya? Kediri Raya, Mas Ridwan? Monggo, oh Mas Ridwannya nggak hadir ya? Oh, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mohon maaf, mohon izin Pak Ridwannya tidak bisa hadir, sehingga saya wakilnya. Mungkin sama dengan yang ingin saya sampaikan dari DPC Kediri Raya. Jadi mungkin tahapan DPC itu kan masih awal ya untuk pengetahuan tentang anggrek. Mungkin nanti dari DPD ini bisa memfasilitasi kami untuk DPC ini, misalkan narasumber ataupun kegiatan-kegiatan mengenai pengenalan anggrek, kemudian cara menanam anggrek dan mengetahui jenis-jenis anggrek. Mungkin dari DPC itu dulu, mungkin seperti itu, baru nanti kita selanjutnya mengikuti kegiatan yang diadakan di DPD seperti penjurian seperti itu. Mungkin itu. Kemudian di DPC Kediri Raya nantinya tentunya akan bersinergi terus dengan DPD untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh DPD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari DPC Kediri Raya. Ini langsung saja lanjut pertanyaannya. Nanti dijawab satu-satu. Ada lagi Tulungagung ini enggak pakai raya ya. DPC Tulungagung. Ayo monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari DPC Tulungagung sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak
Di sini DPC Tulungagung sangat mendukung, menyupport atas segala program dan juga rencana DPD PAI Jawa Timur untuk ke depan, salah satunya melaksanakan EJOS kelas internasional. Di sini untuk DPC Tulungagung itu sebelumnya juga ada beberapa program kerja itu yang mungkin masih belum terlaksana atau mungkin ada kendala. Itu salah satunya masalah karantina. Karantina ini dalam konteks nasional untuk pengiriman ke khususnya ke luar Jawa, ke daerah Sulawesi dan juga Papua, itu beberapa kali ada kendala masalah karantina. Jadi ini kita masih belum bisa menyelesaikan masalah. Kita sudah koordinasi dengan pihak ekspedisi dan juga istilahnya dinas pertanian, itu masih belum ada titik temu. Mungkin nanti DPD atau DPC yang lain bisa membantu itu untuk masalah karantina di daerah kami. Ini masih ada kendala. Selanjutnya saya juga setuju dengan pendapat dari Kediri, ketika kita DPC istilahnya mengadakan pertemuan rutin wilayah, misalnya saya dari Tulungagung itu ketika belum ada atau tidak ada narasumber atau mungkin tokoh pertanian yang punya kapabilitas, itu saya rasa kurang ya tarik. Jadi ketika mungkin Tulungagung bisa mendatangkan misalkan narasumber dari DPD misalkan yang punya kapabilitas yang sangat bagus, misalkan Pak Novi, misalkan Gus Yasin, Mas Dede, Mas Esari, itu nanti istilahnya semakin tertarik untuk para anggota-anggota kami di Tulungagung, nanti istilahnya semakin semangat, semakin bergairah. Oh, ada narasumbernya, jadi ada semacam ilmu wawasan baru yang sangat bermanfaat. Karena selama ini mungkin pertemuan rutin cuma yo gitu-gitu aja, mungkin saling tukar pikiran, saling berbagi pengalaman. Ketika kita bisa mengundang jenengan-jenengan dari DPD itu, saya kira nanti semakin tumbuh rasa semangat itu tadi. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi yang dari Tulungagung disebutkan yang lain kenal ya, karena sebagian dari kita yang ada yang belum kenal juga. Kediri Raya tadi dengan Mas siapa? Kediri dari Mas Doni. Mas Doni Ya, dari Kediri. Tulungagung dari Mas Agin. Nah, ya, Mas Agin, terima kasih. Pertanyaan juga untuk saran dan usulannya. Ini selanjutnya Pasuruan Raya, monggo Pasuruan Raya. Mas Mul ya? Oh, Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, di sini saya mewakili dari DPC PAI Pasuruan Raya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Anda sudah diberi kesempatan yang seperti ini. Bagi saya pribadi dan teman-teman hanya ingin menyampaikan kepada Bapak DPD PAI Jatim Gus Yasin. Di sini saya dan teman-teman ingin menanyakan bagaimana caranya nanti soal penjurian yang barusan dibahas. Apa boleh nanti teman-teman yang belum mengerti anggrek bisa ikut juga gitu? Karena di sini semua masih
belum tahu soal cara penjurian anggrek. Yang ditahu ya cuma Nasmul aja. Barangkali dari DPD nanti bisa membantu kami soal penjurian, belajar penjurian nanti ya. Yaitu tadi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ketua DPD. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari DPD Jember, Pak Muji, monggo dipersilakan. Ya. Oh gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya kami dari DPD Jember, saya Mujiono, di samping saya ini ada Budi Sigarto selaku wakil ketua dari DPD Jember dan rekan-rekan yang ada di Jember di sana. Kebetulan hari ini saya meluangkan waktu demi PAI. Karena kemarin Gus Yassin ada sertifikat Gus Yassin itu saya kan bilang Auci ke Surabaya kalau dulu akhirnya tilang saya gitu. Begitu cerita singkat. Terus yang tentang masalah kolaborasi DPD dengan DPC, kalau nggak salah kemarin saya dengar di Musda kemarin ada suatu program kerja tentang kunjungan ke DPC yang ada di Jawa Timur. Itu yang sangat menarik khususnya bagi DPC kami yang dari Jember yang saat ini baru terbentuk, dan terus terang di Jember itu sangat minim sekali tentang pembudidayaan anggrek, karena saat ini terus terang anggrek yang ada di Jember itu mayoritas masih supply-nya dari Malang, walaupun kita istilah budidayanya itu kita supply dari botol dari Malang, juga dari teman-teman dari Pasuruan, dari mana juga Asudi juga semua. Terus terang ini masih tahap awal kita dalam penyampaian budidaya, dalam konteks budidayanya kita sangat minim sekali. Jadi ke depan ketika ada kunjungan dari DPD dan ke DPC terutamanya di Jember, nantinya kita ini mengharapkan ada suatu pertemuan yang khusus tentang gimana caranya kita bisa membudidayakan secara profesional seperti yang ada di Malang, terkait bibit, terkait penjualan dan macam-macamnya. Itu juga kita mengharapkan sekali ada suatu pertemuan khusus tentang budidaya anggrek secara total seperti itu. Mungkin sementara ini kita tidak bisa berbicara secara panjang lebar dari DPD Jember. Yang jelas untuk program kerja yang di DPD sangat bagus sekali. Terus masalah EDOS itu memang suatu wacana baru dari DPD, nanti yang ke DPD terus terang kita sangat mengapresiasi seperti itu. Terus yang tak kalah khususnya yang saya tekankan itu memang tentang budidaya, itu saja. Mungkin dari wakil ketua saya Mas Budi ada yang perlu disampaikan sekaligus untuk menambah wawasan kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini dari DPC dan DPD dari Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Respandut. Budi Sugiarto. Maaf ya. Ini saya wakil dari Jember yang kebetulan selalu mendampingi Pak Muji ya, karena harus ngawal. Untuk pertanyaannya saya ada sedikit ini ya. Jadi untuk kemajuan, yang pertama mengenai ini sebetulnya sepele ya. Mudah-mudahan ini harapan saya
ada masukan dari teman-teman yang ada di depan. Ini masalah pengelolaan media sosial, khususnya di WA. Jadi di tempat kami itu kan ada grup WA PAI Jember. Jadi kalau menurut mungkin Mas Ahari, Mas Novi yang ada di sana, Gus Yasin, Mas Dede, sebetulnya normalnya bagaimana sih untuk pengelolaan grup WA itu biar tidak kaku, terus juga sarannya agar positif maju itu sebetulnya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mudah-mudahan nanti di penyelenggaraan EJOS di 2022 sedikit ini mudah-mudahan nanti standnya seperti yang Mas Novi sampaikan di Malang kemarin di Amung Tani, stand untuk seller mungkin perlu ditambah ya. Jadi saya melihat sedikit banyak sekali peminat untuk ini ya. Jadi teman-teman seller sudah banyak yang ingin juga berjualan. Mudah-mudahan nanti standnya di EJOS di 2022 bisa lebih banyak lagi. Itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan saya dapat masukan untuk saya bawa ke Jember nantinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi, juga Pak Mujiono. Ini DPC Lumajang. Mana nih DPC Lumajang? Belum datang atau sudah datang? Sudah. Sudah datang. Monggo dipersilakan DPC Lumajang. Baru hadir Mbak Ana, kenal suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sepi nih, saya berdiri dulu ya. Saya minta salam anggrek, teman-teman menjawab luar biasa. Salam anggrek. Luar biasa. Kurang semangat ini. Salam anggrek. Luar biasa. Ini baru luar biasa ya. Oke, terima kasih pimpinan DPD dan sesepuh juga rekan-rekan DPC PAI yang lainnya dari Lumajang. Ini tadi kami berangkat jam 8, agak lambat. Ini mohon maaf terlambat. Kemudian adanya pelantikan ini DPD sama DPC, kemudian ada tadi saya dengar Gus Yasin mau mengadakan apa? EJOS ya. Wah, ini EJOS. Wah. Ini luar biasa ini. Saya hanya mendengar dulu dari Pak Gus atau Pak Suryanto ya, bahwa pernah ada di Kebun Raya itu ada EJOS dan luar biasa, harga anggrek 10.000 bisa 1 juta katanya ketika waktu itu. Ya mudah-mudahan ini kalau tahun depan dilakukan luar biasa nih. Kalau Lumajang saya kira gini selawe iso 250.000 mudah-mudahan. Kemudian kami mengharapkan dari DPD ini pengembangan anggrek di Lumajang ini baru beberapa gelintir saja, sehingga kami perlu pembinaan lebih lanjut. Kita juga akan lebih agresif dengan dinas yang terkait di sana. Mudah-mudahan nanti ada bantuan doa dan kedatangannya jenengan ini ke sana menjadi ya narasumber. Kemudian program kerjanya yang lain itu ada pameran anggrek di setiap cabang. Ini wacananya Gus Yasin. Jadi mari Malang, nang Tulungagung Pasuruan, Lumajang, Jember misalnya gitu. Ini akan sangat mendukung sekali perkembangan anggrek yang ada di daerah. Mudah-mudahan nanti juga akan ada terbit DPC yang lainnya. Tulungagung Raya enggak loh. Kediri Raya menjadi ada berita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Kemudian saya harapkan itu aja untuk penjurian dan sebagainya. Ini juga kami sangat memerlukan karena kita tidak tahu. Saya ini sering dibully, termasuk Mas Mulin, ya apa nyilang sekolah gitu. Barangnya elek, saya kan nggak tahu, saya tonton aja Pak ini sini ya. Baru 12 silangan dari Lumajang kan gitu ya.
sing ini ada 200 silangan, tapi elek apa enggak kita enggak tahu. Jadi ini mungkin kalau nanti masternya Mas Dede ini memberitahu kita silangan, insya Allah akan muncul dari Jawa Timur anggrek-anggrek yang luar biasa, insya Allah. Amin. Saya kira itu, mungkin ada tambahan. Ini Mas M. Yusuf, humas saya. Ada juga saya bendara itu bahwa ada pengembangan Pak Puiman dan Andi, 5 orang dari Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya, walaupun Lumajang datangnya terakhir, tapi kita patut apresiasi dan semangatnya. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari DPC Tuan Rumah Surabaya Raya, monggo Pak Ghazali. Oh, malam belum ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan dalam kesempatan ini bisa hadir di acara siang ini, yaitu ada acara dari kami yaitu persinian dan tasyakuran untuk DP di Surabaya, PAI Surabaya Raya, kemudian ada pelantikan nanti DPP dan semua DPC. Dan selamat datang juga kepada semua rekan-rekan, kepada ketua DPD, Gus Yasin, kemudian dari perwakilan dari DPP Mas Novi dan semua pengurus-pengurus DPP. Selamat datang. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan dari PAI Surabaya Raya. Terus terang sebelumnya PAI Surabaya Raya ini adalah masih baru. Jadi untuk keanggotaannya pun kami masih menyusun keanggotaan yang mana semua dari PAI Surabaya Raya mencakup 3 lokasi kayak Madura, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. Itu masih minim petaninya. Jadi masih banyak penghobi dan pedagang. Nah, ini nanti ada dari kami kinerja dari teman-teman semuanya berusaha untuk mewujudkan bagaimana di 3 lokasi ini banyak petani anggrek. Terutama yang kami tekankan di sini adalah petani-petani anggrek yang dataran rendah. Yang mungkin kalau dari tempat dari Malang atau di teman-teman yang lain itu kan di dataran tinggi. Nah, nanti dari Surabaya ya ini mau bagaimana bisa mewujudkan petani-petani tanaman untuk yang anggrek yang dataran rendah. Karena banyak dari penghobinya itu yang saya alami selama ini sekitar 3-4 tahun itu banyak yang mereka beli itu tanaman anggrek yang dataran tinggi. Protes ke saya, Pak, anggrek saya kok nggak bisa bunga-bunga? Anggreknya apa? Anggrek bulan. Bisa itu, mungkin cuma hanya beberapa bunga aja. Ya macam-macam. Jadi mungkin nanti mohon bantuannya dari DPD itu ada semacam kursus budidaya tanaman khusus tanaman rendah. Nanti kita mohon bantuan dari narasumbernya kemudian siapa khusus memang yang dataran rendah aja. Jadi bagaimana nanti semua manfaat yang ada itu baik dari terutama dari anggota mau menjadi petani itu petani tanaman anggrek yang dataran rendah bermanfaat buat dirinya juga bisa dibisniskan. Nah, kemudian yang kedua untuk masalah ekspor ini mohon nanti bantuan dari DPD ekspor tanaman anggrek yang syarat-syaratnya bagaimana. Mungkin nanti saya dari semua anggota PAI itu bisa mewujudkan ikut ambil untuk mengekspor, tapi yang syarat-syaratnya bagaimana mungkin bisa kami persiapkan, bisa ikut ekspor sehingga nanti semua anggota kami bisa bermanfaat ikut sebagai anggota PAI ini. Kemudian untuk manfaatnya yang terkait tadi manfaat anggota PAI yang ada itu mungkin bisa diwujudkan, Gus. Kemudian juga mungkin dari itu selama ini apa yang bisa kami dapat sebagai anggota PAI. Ini tantangan kakak buat kami. Apa kira-kira bisa kami ikut? Banyak mungkin ikut, bisa untuk bayar iuran anggota pun hanya 100.000 kami minim per periode 5 tahun, kadang masih berat. Apa yang didapat dari sebagai anggota PAI? Ini mungkin saya mohon bantuan dari DPD wujudkan kira-kira itu apa-apa aja yang bisa didapat jadi anggota.
Jadi biar enak kita untuk merangkul semua yang ikut menjadi anggota itu mudah. Oh, banyak manfaatnya. Oh, jadi mungkin bisa berkembang kita untuk menjadikan budidaya anggrek khususnya di Surabaya Raya ini bisa jalan. Kemudian di situ ini mohon bantuan juga, nanti kami akan mengadakan karena masih baru ya, studi banding ke semua DPC. Nah, mungkin nanti dari DPD gimana caranya, mungkin bisa kami dari Surabaya Raya itu bisa belajar dari setiap ke DPC itu mana kira-kira yang bisa kami istilahnya mengikuti program-program. Jadi bagaimana supaya nanti Pak Surabaya ini bisa bangkit lagi. Kemudian yang terakhir, kami ini akan ada sedikit keinginan membuat suatu semacam museum anggrek gitu. Jadi museum anggrek ini dari berbagai macam daerah-daerah kami akan membuat, mungkin di sekitar di AJBS ini ya, karena mungkin AJBS ini punya sejarah banyak, akan membuat semacam greenhouse yang tak besar sih. Kami menginginkan nanti semua aktivitas yang ada di Surabaya Raya mungkin dipusatkan nanti di sini. Kemudian sekretariat kami juga nanti di sini, bisa nanti mungkin dari DPP atau bagaimana, sebenarnya mau kepingin ada kantor, mau nanti bisa usulkan ke Pondul, bisa tempatnya di mana, mau silakan. Mungkin hanya itu aja yang dari kami. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir nih Mas Dada, izin bertanya. biar ada tetap bertanya boleh. Nah, ini terakhir yang terakhir. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sedikit tentang lomba anggrek yang kemarin juga sebetulnya sudah saya omongkan dengan Gus Yasin. Misalnya kalau kita pameran setiap DPC ngadakan setiap tahun, kemudian anggota kita banyak, apa nggak capek kalau kita nanti itu pameran setiap bulan? Kita sibuk pameran tapi kebunnya akhirnya tak kopenan. Bener nggak? Kita capek kesana kesini nah, mungkin kita bisa agendakan mungkin untuk setiap DPC. Saya punya ide itu sekedar untuk lomba aja. Jadi setiap DPC bisa lomba, mungkin dalam satu bulan bisa 6 kali 4 atau 6 kali mungkin bisa, tapi acara cuma 1 hari. Dan nanti yang punya tanaman lomba nggak harus ikut, nanti dikelola oleh setiap DPC, ada bagian handling, ada bagian dan semua harus bayar. Dan bayar ini tujuannya untuk ngisi kas DPC dan juga DPD agar organisasi bisa jalan. Dan kita nggak capek juga. Misalnya saya punya anggrek bagus, ya serahkan aja yang ngelola pada setiap DPC untuk ngelola. Misalnya sewa truk rame-rame bawa barang-barang di lokasi lomba. Nah nanti dilombakan di sana, tidak harus semua harus ikut pameran, nggak harus ikut dana langsung. Itu kan yang fokus di kebun, biar fokus di kebun. Nanti ada yang bagian sendiri untuk pameran. Nanti kalau ikut teknisnya kalau punya kebun kita bisa rugikan lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede dan Bapak Ibu penggiat anggrek semuanya. Nanti diskusi akan kita lanjutkan karena saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini kita hadir di sini itu sebenarnya adalah untuk tasyakurannya DPC Surabaya, tasyakuran termasuk peresmian adanya DPC Surabaya Raya. Jadi kami mohon nanti seluruh ketua DPC, jadi ada 7 DPC di sini ya, termasuk Surabaya, mendampingi Pak Ghazali. Acaranya ada di sebelah di AJBS dan yang lain bisa isoma. Kami kasih waktu 30 menit karena nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan waktunya sangat dimanfaatkan. Setelah itu kita akan gladi bersih pelantikan. Oh, 15 menit ya? Ya, oke. 15 menit kita berikan waktu yang isoma.
yang ketua DPC semuanya mendampingi Pak Ghazali di sebelah untuk mengikuti acara tasyakuran dan peresmian DPC Surabaya Raya dengan AJPS. Monggo dipersilakan.